Kembali saya ucapkan selamat datang ke para partisipan yang bergabung pada acara VCT ketiga kali ini bersama saya, host Ati Sulastri. Presenter kali ini adalah Kang Sufyan Suri dengan 2 sesi. Sesi pertama yang akan membahas tentang kaum rebahan membawa perubahan. Dilanjut dengan sesi kedua, yaitu insecure berubah menjadi bersyukur. Selamat datang kepada para partisipan sekali lagi, selamat bergabung di acara VCT kami. Untuk memulai VCT kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara akan langsung saya serahkan kepada moderator Teh Ainun untuk memandu acara pembahasan kita dengan presenter Kang Sufyan Suri. Kepada moderator, mangga dipersilahkan. Oke, terima kasih host. Saya Ainun Rizky Amelia yang akan memandu acara hari ini. Sebelum saya bacakan CV presenter kami. Nama Sufyan Suri, kelas 12 Teknik Audio Video, sekolah di SMK Angkasa 1 Kalijati, hobi menulis puisi, mendaki, dan berfoto. Cita-cita influencer sekaligus pengusaha. Aktivitas yang dijalankan belakangan ini berorganisasi di sekolah. Saya bacakan kembali CV presenter kami. Nama Sufyan Suri, kelas 12 Teknik Audio Video, sekolah di SMK Angkasa 1 Kalijati, hobi menulis puisi, mendaki, dan berfoto. Cita-cita influencer sekaligus pengusaha. Aktivitas yang dijalankan belakangan ini berorganisasi di sekolah. Benar begitu, Kang Sufyan? Oke, langsung saja kepada presenter dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara VCT kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan patut kita syukuri kita masih bisa berkumpul walaupun hanya bertatap muka secara online. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Allah telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan ketabahan dalam menghadapi pandemi ini. Oke. Oke, sebelum langsung ke materi, materi kita kali ini adalah kaum rebahan membawa perubahan. Dan di tulisan di bawah ini, mari hidup bermanfaat. Apa kaum rebahan? Kaum rebahan adalah kaum yang nempel dikit langsung tidur. Mager banget buat ngapa-ngapain, sobat bantal dan kasur. Bilangnya OTW, padahal di kasur. Terbaring dan kecanduan deket kasur. Bangun, tiduran. Main HP sambil tiduran. Terus aja begitu, sampai ketiduran lagi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah siklus kaum rebahan, ya. Terus apa yang berarti gitu di hidup kaum rebahan ini? Di mana arti hidup kaum rebahan? Apakah hanya rebahan setiap harinya atau melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan di masa pandemi meskipun tidak keluar, tapi kita masih bisa melakukannya di dalam rumah. Nah, di sini kita tampilkan alasan-alasan kita harus bawa perubahan. Ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa kita tidak boleh menjadi kaum rebahan. Nah, salah satunya, di sini saya menjadikan sorotan atau menjadi topik utama di sini adalah manusia
sama dengan pikiran. Ya. Nah, di sini ada tulisan terkait akal. Akal lebih diutamakan daripada hawa nafsu. Akal akan menjadikanmu pemilik zaman, sedangkan hawa nafsu memperbudakmu untuk zaman. Nah, teruntuk kalian kaum rebahan, apakah kalian ingin diperbudak zaman? Apakah kalian akan menjadi salah satu yang mungkin penikmat, ya penikmat terus-terusan zaman ini, atau budak zaman? Nah, ya. Jadi manusia sama dengan pikiran. Jadi untuk kalian kaum rebahan, cobalah melakukan hal-hal baik, memulailah hal-hal yang berpositif, hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan menguntungkan orang lain, khususnya diri sendiri. Ya. Terus di sini ada peradaban. Apa yang dimaksud peradaban di sini? Di sini ada salah satu kutipan, ibarat satu tubuh, manusia itu adalah unit terkecil atau sebutlah sel. Nah, kenapa begitu? Ya, karena kita itu tidak bisa baik sendirian. Ya, sebutlah kita berbicara tentang negara ya. Negara ini satu kesatuan. Negara ini terbentuk karena ada satu ideologi. Nah, apakah ketika memang ada oknum-oknum yang kurang baik, katakanlah, yang terkena imbas akan semua, atau mungkin hanya orang itu saja? Jelas akan kena semua. Begitupun tubuh, ketika ada sel yang rusak, atau mungkin tidak baik, maka sel-sel yang lain pun akan terkena dampaknya. Maka dari itu, kita ya mungkin introspeksi, kita sebutlah orang yang sudah baik. Nah, mari kita ajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan, memulailah berbuat kebaikan. Nah, di sini ada tumpuan bangsa. Apa yang dimaksud tumpuan bangsa? Di sini ada salah satu kutipan, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah keadaan pemudanya hari ini. Nah, ketika kita kaum rebahan lah, ya, kaum rebahan, khususnya pemuda, di sini dikatakan, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah keadaan pemudanya hari ini. Nah, untuk kalian kaum rebahan, khususnya pemuda, apakah kalian tidak ingin berubah? Padahal kalian adalah tumpuan bangsa. Kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, mungkin salah satu dari kita ada yang menjadi presiden, DPR, KPK, atau gubernur, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan. Maka dari itu, mencobalah, dikarenakan kita masih muda, mencobalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dapat dilakukan, hal-hal yang berbau positif. Nah, maka dari itu, mulai sekarang, jangan menjadi kaum rebahan, dan jangan mau dicap sebagai kaum rebahan. Ya,
Terus di sini saya mau bertanya, di sini ada salah satu analogi, ya. Sekarang saya tanya ke kita semua ya. Nah, di sini mau menjadi gelembung atau gelombang? Siap, gelombang. Mau menjadi gelembung atau gelombang? Nah, gelembung dan gelombang hampir sama dari katanya. Namun, sifatnya itu berbalik atau tidak sama, ya. Maka bahkan jauh berbeda. Gelembung identik dengan pecah, tipis, melayang-layang, dan sebagainya. Sedangkan gelombang itu kuat, konsisten, menebas apapun yang menghalanginya, begitupun seterusnya. Nah, saya bertanya lagi, sekarang kalian ingin menjadi gelembung atau gelombang? Ya. Nah, 100% pemuda yang normal, 100% pemuda yang normal menjawab ingin menjadi gelombang. Tapi, apakah kita sudah terlihat seperti gelombang? Apakah kita kuat seperti gelombang? Apakah kita mampu menghadapi semua halangan, rintangan, hadangan, dan sebagainya? Nah, tapi saya lihat di lapangan ya, saya lihat pemuda-pemuda zaman sekarang, pemuda-pemuda eh, era sekarang itu biasanya mereka selain rebahan, bahkan sambil rebahan main HP, lihat story Instagram, story WA, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, malah mereka mempublish yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh publik, yang seharusnya tidak dilihat orang lain. Sebutlah status-status yang kekanak-kanakan, ya. Ketika memang kita masih bisa untuk membuat status yang visioner, yang mampu memotivasi diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan sebagainya, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Ketimbang kita mempublish status yang kekanak-kanakan. Nah, maka dari itu, mulailah untuk kalian kaum rebahan, ubah mindset kalian, bahwa kalian adalah penerus bangsa ini. Percaya tidak percaya, kita akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia khususnya, bahkan dunia. Ya. Terus selanjutnya, poin terakhir, manusia yaitu tanggung jawab dunia akhirat. Nah, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya. Nah, minimal kalian adalah pemegang kendali dari diri kalian sendiri. Ya. Minimal kita adalah pemegang kendali dari diri kita sendiri. Nah, setiap hal, setiap apapun yang kita lakukan, termasuk rebahan, termasuk tiduran sambil main HP, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya. Maka mencobalah untuk berbuat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan seterusnya. Nah, di sini juga dikatakan, tugas kita bukan hanya menjadi manusia yang baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, maka dari itu kita mencoba berlomba-lomba untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Bukan menjadi manusia baik, tapi sebaik-baiknya manusia. Dan perlu diingat, dan
perlu kalian pahami, ya. Kenapa saya ambil kaum rebahan membawa perubahan? Karena mungkin ini adalah salah satu krisis pemuda kita, masalah pemuda kita, khususnya di Indonesia. Mengapa Indonesia masih saja negara berkembang? Padahal Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Tapi kenapa Indonesia masih saja disebut negara berkembang? Ya, itu tadi mungkin karena pemuda-pemudinya masih saja santai-santai, rebahan, tidak memberikan kontribusi secara pikiran, baik secara fisik, untuk lingkungan, bahkan untuk negara, agama, dan keluarga. Nah, mungkin hanya itu dulu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa pecahkan masalah ini. Maka dari itu, saya buka kolom pertanyaan. Ya, sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, ingin sharing, ingin apapun itu. Oke, menarik sekali ya, sangat bagus dan bermanfaat materinya. Apalagi buat teman-teman yang hobinya rebahan nih, bisa jadi referensi buat sesuatu yang lebih produktif lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi partisipan yang ingin bertanya agar menghidupkan mic-nya terlebih dahulu atau bisa tulis di kolom chat. Sekali lagi, silahkan bagi partisipan yang ingin bertanya agar menghidupkan mic-nya terlebih dahulu atau bisa tulis di kolom chat. Nah, ini ada dari Radit Saputra. Assalamualaikum, saya Radit Saputra, izin bertanya. Pertanyaannya, lanjut ke Lucy ya. Lucy Aprianti, dari Lucy Aprianti. Assalamualaikum, izin, saya Lucy Aprianti dari kelas 12 TAPI, izin bertanya. Langkah kecil apa yang akan Akang mulai dari fase rebahan menuju fase perubahan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Bagaimana Kang Supyan, apakah sudah memahami pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Teh Lucy sudah bertanya. Sebelumnya mohon maaf apabila mungkin jawaban saya kurang memuaskan atau kurang dari segalanya ya. Hal kecil apa yang saya lakukan ketika berada di fase rebahan untuk membawa perubahan di lingkungan sekitar. Nah, kembali saya introspeksi ya, karena saya niatkan dalam hati bahwasannya apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Maka dari hal ini, hal kecil yang dapat saya lakukan adalah mencoba mungkin ya, karena setiap orang itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, maka saya mencoba mengintrospeksi diri saya sendiri. Entah itu mulai dari cara saya belajar, saya giat belajar, yang mulanya hanya rebahan main HP,
Tapi mungkin dengan saya sudah punya niat bahwa saya ingin bermanfaat untuk lingkungan, maka saya akan lakukan yang bermanfaat. Hal kecilnya adalah belajar. Belajar dengan tepat waktu, sholat tepat waktu, sholat full, sehari full, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu adalah hal terkecilnya. Nah, bagaimana untuk membawa perubahan di lingkungan sekitar? Nah, lingkungan kita tidak hanya lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan kecil lainnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang mungkin saya akan lakukan untuk memulai suatu perubahan adalah mungkin menjadi bermanfaat di keluarga, di lingkup keluarga. Entah itu mulai dari membantu orang tua dan sebagainya. Mungkin cukup jawabannya seperti itu. Sebelumnya, mohon perhatian kepada para partisipan. Jika room ini mati mendadak, mangga nanti gabung lagi di room yang sama ya, karena waktunya sebentar lagi. Takutnya nanti di HP kalian mati mendadak, maka kalau misalkan mati bisa bergabung lagi ke link yang sudah tertera, yang sudah di-sharekan di grup masing-masing. Mangga dilanjutkan. Bagaimana Teh Lucy, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Kang Abbas, Kang Supian? Siap, terima kasih banyak Kang Supian Suri atas jawabannya. Nah, ini dari Radit Saputra. Bagaimana cara merubah kaum rebahan menjadi kaum yang membawa perubahan? Bagaimana Kang Supian? Apakah sudah memahami pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, silahkan Kang Supian untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara merubah kaum rebahan menjadi kaum pembawa perubahan? Yang pertama, niat. Yang kedua adalah memulai aksi nyata. Bukan hanya di kata-kata, tapi diwujudkan di kehidupan yang nyata. Ya. Nah, yang ketiga adalah mencoba hal-hal yang mungkin belum dilakukan sebelumnya. Ya, karena sayang kalau misalkan kita kaum rebahan hanya rebahan, katakanlah rebahan setiap harinya, tapi kita tidak melakukan hal apapun. Padahal banyak sekali hal yang patut kita coba. Apalagi kita masih muda. Banyak hal yang patut kita coba. Banyak hal, banyak mimpi yang harus kita capai. Bahkan cita-cita yang menjadi tujuan utama kita di dunia ini. Ya, kita harus mulai. Rebahan tidak menjamin untuk seseorang bisa menggapai cita-citanya. Meskipun Allah takdirkan. Tapi setidaknya kita punya usaha yang dilakukan tindak nyata, bukan hanya di kata-kata. Mungkin begitu Kang Radit. Diawali dengan niat, konsisten, memulai hal-hal baru, dan mungkin mencoba untuk tidak berdiam diri, tidak mencoba keluar dari zona nyaman. Mungkin begitu Kang Radit. Oke, baik, terima kasih kepada Kang Supian Suri atas jawabannya.
Sekali lagi, silakan bagi partisipan yang ingin bertanya agar menghidupkan mic-nya terlebih dahulu atau bisa tulis di kolom chat. Nah, ini ada dari Renaldian Sulaiman. Assalamualaikum, saya Renaldian dari kelas 12 TKR 1, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi rasa malas pada kita untuk tidak selalu rebahan mulu? Silakan Kang Supyan Oke. untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Kang Renaldian ya dari kelas Ngon, 12 TKR 1. Nah, di sini ditanyakan bagaimana cara mengatasi rasa malas pada diri kita untuk tidak selalu rebahan mulu. Nah, sebenarnya begini, wahai kalian kaum rebahan, apalagi kalian pemuda, ya. Bagaimana cara mengatasi malas? Pertama, yaitu tadi ya, yang pertama saya konsisten pada niat seseorang untuk tidak rebahan atau tidak bermalas-malasan. Karena rasa malas itu adalah sifat. Ketika memang sifat kita tidak dirubah, maka itu akan berlanjutan. Ketika niat kita tidak konsisten, maka bermalas-malasan, rebahan itu pun akan terus berkelanjutan. Maka dari itu, yang pertama adalah niat. Niat seseorang untuk merubah dirinya sendiri, seperti yang tadi ada pada tampilan presentasi. Nah, dikatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin pada dirinya sendiri. Maka dari itu, mencobalah konsisten pada niat. Konsisten pada niat dan mencoba hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, apalagi di masa pandemi ini. Ya, secara garis besar, mungkin menurut saya, selama pandemi ini, semua orang mungkin stres, tetapi ada sisi positifnya adalah kita mampu melakukan hal-hal baru yang memang ketika kita sebelum pandemi itu belum dilakukan. Contohnya apa? Mungkin kita dengan dituntutnya oleh musibah ini atau pandemi ini, kita dituntut, maka kita terpaksa untuk berjualan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan donasi yang sumbangan untuk COVID-19 ini. Nah, maka dari itu, saya tegaskan, saya konsisten pada niat diri kita. Begitu, Kang Renaldian. Oke, bagi yang ingin bertanya lagi, silahkan agar menghidupkan mic-nya terlebih dahulu dan bisa tulis di kolom chat. Sekali lagi kepada para partisipan, jika room Zoom meeting tiba-tiba mati, maka bisa bergabung kembali ke link Zoom yang sudah di-share. Terima kasih. Mangga dilanjutkan. Mohon izin buat Kang Sufyan, pesan-pesannya untuk kaum rebahan dong, Kak. Oke, terima kasih Kang Radit ya. Loading. Flip dulu. Masuk lagi.
Oke, terima kasih kepada para partisipan. Mohon maaf tadi terkendala teknis, kita keluar dari room. Mangga dikasih tahu teman-teman yang tadi bergabung di room bisa bergabung di link yang sama, masuk ke room kembali. Kita tunggu dulu ya sebentar untuk yang lain bergabung. Diberitahu teman-temannya, mangga yang tadi sudah bergabung dan keluar dari room bisa bergabung kembali di link yang sama. Linknya tetap yang sama, jadi mangga bisa bergabung kembali. Oke, langsung saja melanjutkan tadi pertanyaan dari Kang Radit. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk mengatur jalannya acara. Dipersilahkan. Silahkan untuk Kang Radit bisa membacakan ulang pertanyaan yang tadi. Oke ya. Pesan-pesan untuk kaum rebahannya, Kang Supian Suri. Silahkan Kang Supian Suri untuk menjawab pertanyaan dari Kang Radit. Oke, kata-kata untuk kaum rebahan. Oke, mungkin saya akan memberi sedikit kata-kata ya untuk kalian kaum rebahan. Mulailah berusaha. Mulailah berusaha bukan dengan kata-kata. Diwujudkan dengan tindak yang nyata dan di dunia yang realita. Mungkin begitu Kang Radit. Jadi mulailah berusaha bukan hanya di kata-kata, tapi tindak lanjuti keinginan kita, hal-hal yang kita inginkan atau hal-hal yang kita ingin lakukan, maka tindak lanjuti dengan usaha. Setelah usaha, jangan lupa berdoa. Setelah berdoa, maka kita tunggu hasil dari Yang Maha Kuasa. Tidak hanya menunggu, tapi tetap berusaha. Dan jangan hanya bermimpi, mungkin begitu Kang Radit. Ya, terima kasih Kang Supian Suri atas jawabannya. Sama-sama Kang Radit. Oke, untuk presensi sesi 1 ada di kolom chat ya. Nanti presensi untuk sesi yang keduanya di sesi yang kedua. Silakan isi presensi untuk sesi yang pertama. Ada di kolom chat. Diberitahukan kembali, silahkan bagi partisipan yang ingin bertanya agar menghidupkan mic-nya terlebih dahulu atau bisa tulis di kolom chat. Oke, luar biasa sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi ambil kesimpulan dari Kang Supian Suri, kaum rebahan membawa perubahan, yaitu jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihat keadaan pemudanya hari ini. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya, termasuk kaum rebahan biar lebih positif, produktif, dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, segitu saja. Saya serahkan kembali kepada host Ibu Ati Sulastri.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Sufyan Suri dan Teh Ainun untuk sesi pertama yang luar biasa ya tentang kaum rebahan membawa perubahan. Kepada para partisipan, terima kasih telah setia mengikuti acara dari awal hingga saat ini. Ini sesi pertama sudah berakhir, kita akan lanjut ke sesi kedua, tapi dijeda dulu ya 5 menit menunggu. Alhamdulillah di tempat saya sedang azan, jadi mohon ditunggu dulu 5 menit untuk lanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Mangga kepada para partisipan, presensinya sudah ada di kolom chat. Silakan dibuka linknya, diisi sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Dan untuk pertanyaan di peserta, ada beberapa pilihan. Untuk para partisipan, pilihlah jawaban dengan kolom atau pilihan tulisan yang redaksinya berikut ini. Bukan peserta PCT. Nanti di kolom yang link itu ada beberapa pertanyaan. Nah, di pertanyaan yang peserta, tolong diisi yang bukan peserta PCT. Untuk sesi pertama kita sudahi. Mohon ditunggu untuk sesi kedua, kita jeda dulu. Sekarang tinggal 4 menit untuk dijeda dilanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Mohon ditunggu di room chat, tidak boleh meninggalkan room chat, room Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.